Salam Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita mengucap syukur pagi hari ini. Kasih Tuhan begitu luar biasa atas hidup kita. Penyertaannya, kebaikannya senantiasa menyertai kita semua. Sehingga kita pagi hari sama-sama diberkati Tuhan bisa beribadah untuk memuji, memuliakan, mengagungkan nama Tuhan. Mari saya mengajak Bapak Ibu semua, berdoalah secara pribadi. Tundukkan kepala kita sejenak, mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kasih setianya yang tiada berkesudahan menyertai kehidupan kita semua. Mari berdoalah secara pribadi. Datanglah kepada Tuhan, jujur dan terbuka kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam Mazmur pasal yang ke-9 firman Tuhan berkata, aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hatiku. Aku mau menceritakan segala perbuatan-Mu yang ajaib. Aku mau bersukacita dan bersukaria karena Engkau. Bermazmur bagi nama-Mu, ya Tuhan Allah yang Maha Tinggi. Mari kita datang dengan segenap hati kita. Kita mau sembah Dia. Kita ada hari ini karena semua anugerah Tuhan. Karena kebaikan Tuhan atas hidup kita. Penyertaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Amin. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi kami, segalanya bagiku. Hadir-Mu, hadir-Mu di hidupku, terutama bagimu. Anugerah-Mu, 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 semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Mari kita sama-sama berdiri. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagi kami Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidup kami, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama
semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan kami, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagimu. Anugerah-Mu cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, cukuplah bagiku. Mari jemaat Tuhan katakan, anugerah-Mu dengan segenap hati kita. Semua karena anugerah Tuhan hidup kita. Anugerah-Mu, Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dalam hidup kami. semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Yesus, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku.
Terima kasih Tuhan untuk kasih sayang-Mu yang memberikan kami kekuatan dalam menghadapi hidup ini ya Tuhan. Untuk setiap anugerah-Mu yang telah Engkau limpahkan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini. Kasih setia-Mu yang begitu besar, yang memberkati hidup kami, yang menyertai kami, yang menjaga dan melindungi kami ya Tuhan. Sehingga di pagi yang indah ini kami bersama-sama memuji, mengagungkan, memuliakan nama-Mu Tuhan. Sebab Engkau Allah yang layak kami agungkan, Engkau Allah yang layak kami tinggikan. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Berkati setiap jemaat-Mu yang hadir, berkati setiap kami yang melayani. Biarlah kuasa firman-Mu yang akan menjadi berkat dalam hidup kami, yang menuntun setiap langkah hidup kami untuk kami mencapai dalam janji-janji-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal pertengahan ke akhirnya. Kuasa-Mu yang berotoritas sepenuhnya memimpin jalannya ibadah ini. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami serahkan semua dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Silahkan duduk kembali Bapak kasih Tuhan. Kita tahu dunia semakin hari tidak semakin baik. Banyak hal yang terjadi atas hidup kita. Tapi kita percaya di dalam Yesus kita akan menang. Di dalam Yesus ada kekuatan. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Terima kasih Yesus, Engkau sungguh baik dalam hidup kami. Dalam segala keadaan, amin. Waktu berlimpah maupun kurang, tetap Engkau Yesus yang mempesona. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Engkau Yesus. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta
kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku tak akan hilang, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya, karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta kau selamanya. Haleluya. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita Yesus Kristus, Allah yang sungguh baik luar biasa atas hidup kita. Puji nama Tuhan. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi dalam memuji Tuhan, saat ini kita akan disambut oleh Bapak Pendeta Stefanus. Selamat pagi dan salam. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita tunduk kepala. Tuhan kita adalah Allah yang besar, Raja yang besar yang mengatasi segala Allah. Dialah yang menciptakan langit, bumi, laut, dan segala isinya. Kasih setianya untuk selama-lamanya. Pertolongannya kepada kita melebihi dari segala yang kita pikirkan dan doakan. Kiranya rahmat, anugerah, dan berkat-Nya di dalam Yesus Kristus turun bagi seluruh jemaat yang beribadah pada pagi hari ini. Amin. Sekali lagi salam. Kita mengucap syukur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, kita boleh berada bersama-sama di tempat ini, di gedung gereja ini, tentunya dengan satu kerinduan yang besar untuk kita menyembah Tuhan. Kita beribadah di hadapan hadirat-Nya dengan penuh kesungguhan, dengan penuh ketulusan, karena hanya Kristuslah yang layak kita sembah, kita tinggikan, dan kita agungkan. Sebelum saya melanjutkan sambutan, Bapak Ibu Saudara, saya ingin menyambut Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali ikut dalam ibadah di pagi hari ini. Yang pertama Mas Eliezer Evan Putra Sasongko. Silahkan angkat tangan Mas Evan, terima kasih kehadirannya, matur nuwun bersama Bapak Pendeta bersama dengan Bapak Pendeta Gideon Suprapto. Maaf saya lupa. Pak Gideon Suprapto, terima kasih matur nuwun Pak. Juga pada pagi hari ini yang hadir Mbak Elisa Dacosta. Ya, terima kasih kehadirannya Mbak Elisa, ya, ini mahasiswa STBI yang sedang diperlengkapi tentunya bersama Mbak Ika. Wis kangen ini jemaat, ya sudah lama tidak bertemu setelah sekian lama di Lampung. Sekarang hadir bersama dengan kita, beribadah bersama-sama, nanti bisa bareng dengan anak-anak muda tentunya yang sudah lama tidak bertemu. Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur pada pagi hari ini karena kasih anugerah Tuhan yang besar yang dilimpahkan bagi kehidupan kita. Kita memuji, kita menyembah, tentunya kita siapkan hati kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan yang terus membangun dan menguatkan kehidupan kita bersama-sama. Selamat datang, selamat beribadah, dan Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Kita percaya bahwa Allah kita baik luar biasa. Amin. Mari kita kasih salam kanan kiri kita, katakan Tuhan kita luar biasa. Dia Allah yang baik, Allah yang hebat, yang senantiasa menyertai hidup kita. Mari kita bersuka cita, kita berglori. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang hidup kita, tapi kita percaya janji Tuhan menyertai kita semua. Mari kita sama-sama berdiri, meskipun musuh di depanku.
musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku. Tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiri, berlaksa di sisi kanan. Tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Hanya Engkau Allah sumber kemenangan dalam hidup kami menghadapi setiap hidup ini. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkah, tahu sungguh Engkau bersamaku. Amin. Beribu rebah di kiri, berlaksa di sisi kanan. Tahu janji-Mu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinan kita, takkan pernah goyah keyakinanku pada diri-Mu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti diri-Mu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tangan-Mu, perlindunganmu. Kaulah Allah, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku, sumber kemenanganku. Haleluya. Puji bagi Tuhan kita Yesus Kristus, sebab Allah kita yang berikan kita kuasa untuk mengalahkan setiap musuh-musuh dalam hidup kita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia. Diberi kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Tuhan kami, Yesus Kristus. Diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Berdiri dengan iman, iman dalam Yesus
Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Terpujilah Engkau Raja, segala raja. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Kau berikan kami kuasa untuk menghadapi setiap musuh-musuh hidup ini. Haleluya. Silahkan duduk kembali Bapak Ibu kasih Tuhan. Puji nama Tuhan. Allah kita sungguh luar biasa. Allah yang senantiasa menyertai hidup kita. Mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita. Kita membuka Alkitab kita di dalam surat Yakobus. Surat Yakobus pasal yang pertama, ayat yang kedua sampai yang ke-8. Firman Tuhan pada pagi hari diberi judul Berdiri Teguh di Setiap Musim Kehidupan. Nanti singer akan membantu membacakannya bagi Bapak Ibu semua. Bapak Ibu boleh menyimaknya. Yakobus pasal pertama ayat 2 sampai yang ke-8. Yakobus 1 ayat 2 sampai dengan 8. Iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman dan sama sekali jangan bimbang. Sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang nanti dikupas lebih banyak. Dan mari kita siapkan hati kita. Kita mau buka hati pikiran kita, buka telinga kita. Untuk kita siap diberkati firman Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, jangan pernah ragu. Janji Tuhan akan digenapi atas hidup kita. Mari kita siapkan hati kita. Biarlah firman Tuhan itu yang bekerja, yang memberkati kehidupan Bapak Ibu semua, yang bekerja untuk menuntun setiap langkah hidup kita. Haleluya. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Mari kita sama-sama berdiri. Apapun yang terjadi dalam hidup ini, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan.
berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Naikkan iman kita. Kau berfirman, kita imani setiap firman Tuhan mampu menyembuhkan kita, mampu memulihkan hidup kita. Imani pujian ini, imani pujian ini. Tiada yang mustahil, mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkan. Waktu selanjutnya teman-teman. Tiada yang mustahil bagimu. bagimu. Katakan, Yesus, ku percaya. Percaya Dan Kau berfirman, firman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkan. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya. Yesus, ku percaya. Yesus, ku Percaya padamu. Betapa hati kami melimpah dengan syukur pada pagi hari ini. Setiap penyembahan, pujian, pengagungan kami persembahkan kepada Tuhan Yesus, Raja di atas segala raja. Dan pagi hari ini kami buka hati, pikiran, pendengaran kami. Allah Roh Kudus, tolonglah kami, urapi kami, jamah kami, penuhi dan tuntun seluruh kehidupan kami, supaya kami dapat mengerti kebenaran firman-Mu dan melakukan dengan setia dalam hidup kami. Hamba-Mu yang terbatas, hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, Tuhan tolong, Allah Roh Kudus tolong bimbing hamba, urapi hamba, sehingga apa yang hamba-Mu sampaikan datang dari hikmat Tuhan, dan itu boleh menjadi berkat kehidupan bagi setiap jemaat-jemaat-Mu. Terima kasih Bapa. Segala kuasa gelap pengaruh roh di udara kami ikat, patahkan, kami tolak kuasanya. Dalam nama Yesus, Engkau keluar dari tempat ini, Roh Kudus yang berkarya, berotoritas di tengah-tengah kami. Terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari katakan bersama-sama, amin. Sebelum duduk, berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus kita. Monggo silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Salam. Saya memastikan sudah sarapan semua nggih? Sudah. Oh ya, puji Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar kebenaran firman Tuhan, berdiri teguh di segala musim kehidupan. Musim hidup kita seringkali berganti Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kami di gereja ini, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu, saya tidak ingat bulan apa itu, Bapak Gembala jatuh di rumah karena rumahnya kebanjiran. Dan kebetulan saya waktu itu mau berangkat ke Citarum, tapi saya sempat menolong beliau.
Dan saya perhatikan di salah satu ruangan itu ada kabel yang masih tercolok di listrik, Bapak Ibu Saudara. Untung saya datang bersama istri pada saat yang tepat, jadi saya tidak bisa membayangkan kalau Bapak tidak bisa bangkit dari pas jatuh itu, kemudian ini konslet. Waduh, saya tidak bisa membayangkan, tapi karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan, saya pas pegang HP, kemudian saya lari ke Geraha Mukti dan saat yang tepat. Tapi bulan November kemarin, Bapak Ibu Saudara, Bapak luka di bagian lutut, saya kecelakaan di arteri dan sempat dioperasi 1 bulan lebih. Kalau saya tidak dibantu, saya tidak bisa turun dari tempat tidur, Bapak Ibu Saudara. Jadi harus dibantu istri, anak. Kalau istri saya dinas, saya ada di rumah. Ya, ini anak rohani calon hamba Tuhan pamit ke Lampung penelitian, ternyata juga kecelakaan dan lututnya juga yang kena. Ya, puji Tuhan sudah di sini hari ini, sudah sembuh ya, puji Tuhan. Putrane Pak Denny yang nomor 4 itu juga bal-balan futsal di sekolah, engkelnya kena. Jadi hampir berbarengan, Bapak Ibu Saudara, dan beberapa jemaat yang mengalami kecelakaan. Saudara, hidup kita seringkali mengalami satu perubahan, tetapi kalau kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan, kalau itu kita lihat di dalam Yakobus tadi, ada iman dan ada hikmat. Semuanya saudara-saudara, baik itu ujian maupun pencobaan yang Tuhan izinkan, sesungguhnya bermuara ketika kita ada di dalam Kristus. Semuanya menjadi satu proses di mana iman kita dibentuk, iman kita diuji, iman kita semakin hari semakin disempurnakan di dalam Dia. Amin. Ya, Bapak Pendeta dan Pak Pendeta Gideon Suprapto, maaf, tadi juga menceritakan beberapa tahun yang lalu juga pernah kecelakaan di Ungaran, juga lututnya pernah terluka. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita akan perhatikan bersama-sama. Saya mengambil dari tokoh dunia yang terkenal, yaitu Nelson Mandela, Bapak Ibu Saudara, sebagai pendahuluan bagaimana hidupnya 27 tahun itu di dalam penjara. Dan tidak main-main, Bapak Ibu Saudara. Di penjara itu dia disiksa. Dari kisah hidupnya, sipir penjara itu pernah ngencingin dia. Jadi bukan hanya disiksa, bukan hanya kerja paksa, bukan hanya menderita, bukan hanya ketidakpastian. Sekarang dalam penjara 27 tahun itu bukan hal yang gampang, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Penantian yang panjang, tetapi satu hal yang terjadi dalam kehidupan almarhum Nelson Mandela selama penantian 27 tahun itu membentuk dia tangguh, kuat, Bapak Ibu Saudara. Dia juga menjadi satu pribadi yang penuh dengan kasih, penuh dengan pengampunan. Karena sipir penjara ketika dia kemudian keluar dari penjara jadi presiden Afrika Selatan, sipirnya dari penjara itu, dia sudah presiden, Bapak Ibu Saudara, mau minta kepolisian negara perintahkan tangkap ya bisa, tetapi hal itu tidak dilakukan, tetapi dia diundang ke tempat pelantikan dan terjadi sebuah rekonsiliasi, pengampunan. Jadi satu hal yang luar biasa, satu pribadi yang luar biasa, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, kalau kita perhatikan, Allah memang tidak menjamin kehidupan orang-orang percaya, termasuk Bapak Ibu dan saya, enak, sukacita, dalam berkat yang cukup seperti itu, sehat. Tadi saya sampaikan, kita ini mengalami kadang masa-masa yang terjal, masa-masa yang penuh dengan tekanan, masa-masa yang penuh dengan masalah persoalan yang harus kita hadapi, Bapak Ibu Saudara. Tidak berjalan mulus, tetapi Allah izinkan semuanya, segala sesuatu itu terjadi. Allah itu punya maksud yang mulia, punya tujuan yang mulia, bukan untuk meruntuhkan kita, bukan untuk menghancurkan kita. Kalau pencobaan yang datangnya dari iblis untuk menekan kita, menghancurkan kita, supaya kita, Bapak Ibu Saudara, terpisah dari kasih Kristus. Tapi saudara-saudara, Allah punya maksud yang mulia dalam kehidupan kita. Kalau kita perhatikan apa yang disampaikan oleh seorang Yakobus,
Ini saudara dari Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itu menyampaikan kepada 12 suku yang ada di perantauan. Mereka orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus Kristus tidak mengalami hal yang mudah. Ya, penganiayaan, tantangan, penderitaan, aniaya, kekurangan itu terjadi dalam hidup mereka, sehingga surat ini diberikan supaya mereka kuat. Mereka menjadi orang-orang yang bertekun, mereka menjadi orang-orang yang matang, orang-orang yang dewasa rohani, bukan orang yang cengeng, orang yang mudah menyerah, tetapi pribadi-pribadi yang kokoh di dalam Kristus. Nah, hidup kita kan juga demikian, Bapak Ibu Saudara. Makanya jangan sampai kita kemudian ngambek, ya. Kita ini ngambek, kita ini nyalahkan orang lain, kita nyalahkan Tuhan, kita nyalahkan situasi kondisi. Semuanya kalau kita responi dengan baik, kita bertekun di dalam Kristus akan membuahkan kedewasaan, akan membuahkan Bapak Ibu Saudara iman kita terus disempurnakan di dalam Kristus Yesus. Mari kita akan perhatikan, ada beberapa prinsip yang harus kita pegang teguh, harus kita miliki sebagai orang-orang percaya. Bagaimana kita bisa berdiri teguh Bapak Ibu Saudara di setiap musim kehidupan. Saya akan bagikan 3 prinsip ini yang akan kita bawa pulang, akan kita renungkan bersama-sama di dalam kehidupan kita. Bagian yang pertama, kita harus memahami, kita mengerti Bapak Ibu Saudara tujuan Allah, tujuan Tuhan dalam kehidupan kita, baik melalui ujian maupun melalui pencobaan yang Tuhan izinkan. Beberapa minggu yang lalu Bapak Gembala sudah menyinggung dari ayat-ayat ini. Saya mengambil Bapak Ibu Saudara beberapa ayat. Mari kita akan memperhatikan bersama-sama ayat 13 dari pasal yang pertama dari surat Yakobus. Apabila seseorang dicobai, janganlah ia berkata pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat atau oleh yang jahat Bapak Ibu Saudara. Dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Jadi kalau kita dalam situasi kondisi, dalam permasalahan hidup, jangan bilang Bapak Ibu Saudara, aku sedang dicobai Tuhan. Bahkan saya itu kan sering mendengarkan pujian. Kalau yang pertama, ujilah aku Tuhan, setuju saya Bapak Ibu Saudara. Tapi yang berikutnya, cobalah mosok Tuhan mencobai kita. Makanya biasanya kalau WL mau nyanyikan pujian itu saya enggak boleh. Karena tidak alkitabiah. Karena Tuhan itu tidak pernah mencobai kita. Bapak Ibu Saudara, yang benar menguji kita, ngetes kita, supaya naik kelas, supaya semakin dewasa, supaya imannya semakin kuat, hidupnya semakin tangguh di dalam Kristus. Itu yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, itu tujuannya. Jadi Allah tidak merancangkan kecelakaan, kehancuran, Bapak Ibu Saudara, kemunduran, tidak. Kita bisa memperhatikan beberapa ayat yang sudah saya tuliskan di dalam PPT itu Bapak Ibu Saudara, ayat yang kedua sampai ayatnya yang keempat. Saudara-saudaraku, ini yang dikatakan oleh seorang Yakobus, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, dan tak kekurangan suatu apapun. Dari ayat-ayat ini kita bisa melihat dari ujian iman atau pencobaan yang Allah izinkan dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Memang itu bukan hal yang menyenangkan, didikan Tuhan. Kita ini kan bukan menjadi anak-anak gampang, tetapi menjadi anak-anak yang kekasih, anak-anak yang tahan uji. Ya, orang gampang bimbang, ragu.
tetapi imannya teguh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi setiap orang percaya harus bertekun, karena di situ disampaikan ayat yang ketiga, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu akan menghasilkan ketekunan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan ketekunan, memang kalau berbicara ketekunan, ini tidak terjadi tiba-tiba, Bapak Ibu. Butuh yang namanya sebuah perjuangan dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara. Ketika kita bertekun di dalam Kristus, maka kita dibawa ke dalam sebuah pengalaman hidup bersama dengan Dia, berpengalaman secara pribadi, yang membuktikan apa? Wah, sungguh-sungguh Kristus itu hidup di dalam kehidupan kita, bukan Kristus yang mati. Kita mengalami perkara-perkara yang ajaib di dalam Tuhan. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kemarin saya sampaikan di tempatnya Bapak Diakon Wayan, tempatnya Pak Wahyu, ya, KPW-nya Pak Diakon Wayan, KPW Smyrna itu, Bapak Ibu Saudara. Nek di nalar secara manusia, anak saya yang pertama ini ketika ada di rumah sakit Panti Wiloso Cipto, Bapak Ibu Saudara, sudah mengalami gagal nafas, ya, nafasnya tinggal satu-satu, semuanya sudah penuh dengan selang, mulai dari mulut, hidung, ya, dada, kaki, semuanya, Bapak Ibu Saudara. Dan dokter geleng-geleng kepala karena tidak bisa mengeluarkan sumbatan yang ada di kedua paru-parunya. Karena panas tinggi, dia makan dan akhirnya tidak masuk ke lambung, tapi menyumbat aliran di kedua paru-paru. Tetapi saudara, oleh kemurahan Tuhan, saudara, ketika kami berdoa di hadapan Tuhan, Tuhan menyatakan keajaibannya. Waktu itu apa yang bisa dilakukan? Nangis, Bapak Ibu Saudara. Perawat-perawat itu nangis. Dokternya gemeteran, Bapak Ibu Saudara. Tapi dalam situasi yang begitu mencekam, situasi yang begitu gawat itu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan itu menolong tepat waktu, ya, tidak sampai kemudian terjadi hal yang fatal. Memang dalam kehidupan kita sering terjadi demikian. Nah, saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, buah daripada ketekunan, kalau kita perhatikan di dalam kebenaran firman Tuhan, buah daripada ketekunan itu akan mendewasakan rohani kita. Mungkin dulu kita mengandalkan diri sendiri, maka Allah membentuk kita menjadi pribadi yang rendah hati, pribadi yang sabar. Biasanya rasa sabaran, orang Jawa bilang berangasan, ya, emosian, ya, emosi yang tidak terkendali. Nah, seringkali kita diuji di jalan, termasuk saya ini, Bapak Ibu Saudara, seringkali mendapat ujian di jalan raya. Saya lihat biasanya story banyak orang-orang yang biasanya bekerja di jalanan itu, waduh, sennya kanan tapi beloknya ke kiri, dan akhirnya ya ujung-ujungnya terjadi tabrakan, kan begitu, Bapak Ibu Saudara. Kesabaran, di situ juga ada ketaatan, iman yang teguh, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Buah daripada ketekunan itu akan memproses, membentuk kehidupan kita serupa dengan Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Ini yang berikutnya, hidup yang utuh itu ada di dalam ayatnya yang keempat tadi, saudara-saudara. Dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna, serupa dengan Kristus dan utuh, tidak kekurangan suatu apapun. Artinya di dalam setiap lini kehidupan kita, segi kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara, perkataan, pikiran, hati, ya, Bapak Ibu Saudara, hidup kita ini serupa dengan Kristus. Dan ketekunan itu, Bapak Ibu Saudara, bukan hanya mengubah situasi, bukan hanya mengubah keadaan, tetapi ketekunan itu juga mengubah kehidupan kita, mengubah Bapak Ibu dan saya tadi, ya. Nek semula emosian, suka ngrasani, ya. Saudara, jempolnya itu tidak tahan untuk segera mengirimkan berita yang diterima, padahal itu hoaks, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sukanya juga bikin status yang menyinggung orang lain, ya. Ketika kita sungguh-sungguh mengerti, memahami tujuan Allah di dalam kehidupan kita, yaitu apa, Bapak Ibu Saudara?
keserupaan dengan Kristus. Kita terus dibentuk, kita terus diajar. Itu saya beri gambaran, ya. Sekarang harga emas saya tidak tahu harganya berapa, Bapak Ibu Saudara, tapi emas itu mahal. Apalagi yang namanya antam, Bapak Ibu Saudara, bukan antem ya. Bukan antam, antam itu Pak. Harganya enggak tahu apa sampai 3 juta mungkin. Karena emas murni yang teruji, Bapak Ibu Saudara. Iman kita, Tuhan Yesus Kristus merindukan di dalam setiap tantangan hidup. Kita terus diproses, dibentuk, disempurnakan. Tidak mengandalkan diri sendiri, tetapi bergantung penuh kepada Kristus Yesus. Itulah yang dikehendaki. Jadi hidup kita itu kan banyak pilihan, juga banyak sekali harus menentukan keputusan di dalam hidup, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita ada di dalam Dia, saudara, kita tidak akan mengambil hal atau keputusan yang salah. Bapak Ibu, kita memahami, kita mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kita. Bukan untuk sesuatu yang negatif, tetapi untuk hal yang positif, yaitu apa? Keserupaan dengan Kristus. Supaya kita bertekun, kita menang, Bapak Ibu Saudara, di dalam segala ujian dan tantangan hidup yang ada di dalam kehidupan kita bersama-sama. Kalau hari ini mungkin bergumul, ekonominya sulit, jualannya sulit, Bapak Ibu Saudara, mari bersama-sama di dalam Dia tetap ada jalan keluar, ada terobosan yang Allah siapkan bagi orang-orang yang terus menaruh percaya hanya kepada Kristus. Yang kedua, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita perhatikan ayatnya yang kelima. Dari Yakobus pasal yang pertama, firman Allah mengatakan demikian, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikan kepadanya. Seorang Raja Daud itu raja yang luar biasa, pengalaman perang luar biasa, pengalaman hidup juga luar biasa. Tapi Bapak Ibu Saudara, kalau saya membaca, memperhatikan di dalam Mazmur atau dalam kisah-kisahnya Raja Daud, itu selalu bertanya kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian yang kedua, kita bisa berdiri teguh di tengah-tengah segala musim kehidupan. Ketika apa? Ketika hidup kita dalam segala perjalanan kehidupan kita, kita meminta hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu yang akan menuntun sehingga kita tidak keliru, kita tidak salah melangkah. Ini pengalaman karena baru beberapa minggu yang lalu, saya itu kan dulu ketika masih kerja, punya banyak rekanan Bapak Ibu Saudara, banyak kenalan memang. Dan beberapa waktu yang lalu saya di gereja itu, saya di WA, Pak Pendeta apakah ada di rumah loh. Ini rekan dulu Bapak Ibu Saudara, orang yang belum mengenal Tuhan. Oh, saya di gereja. Lah bagaimana? Wah, saya pengen ngobrol gitu, pengen curhat, katanya dia bilang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Nah, ya nanti setelah saya pulang dari gereja, kira-kira jam 3 saya bilang demikian. Dan ketika itu dia datang ke rumah. Nah, ketika di rumah itu Bapak Ibu Saudara, dia cerita, namanya juga orang Jawa Bapak Ibu Saudara. Wah Pak Pendeta, saya dikerjain orang, dikerjain bagaimana? Dia kan punya usaha Bapak Ibu, saya tahu dia orang yang sukses, orang yang berhasil itu. Nah, dikerjain orang. Lah dikerjain yang macam apa? Lah kemudian dia itu buka baju kaosnya itu. Memang saya lihat di punggungnya itu hitam cukup besar Bapak Ibu Saudara. Lah ini saya dikerjain orang. Dikerjain kepiye? Nah, kata gurunya atau orang yang biasa bergaul dengan dia, Bapak Ibu Saudara, dia katanya dikerjain orang. Ya, kalau orang Jawa itu bisa bukan guna-guna, nek guna-guna kan orang supaya kepelet. Nah, ini dia bilang, saya dikerjain orang, mau dicelakai dengan dengan itu ya, dengan tenung atau dengan apa. Yakin saya bilang gitu. Dan jenengan wis priksa ning dokter belum? Ya belum. Ya priksa sih. Jangan-jangan nanti sakit apa, saya bilang gitu. Jangan berprasangka buruk.
Ya kan belum tentu, coba diperiksa ke dokter, siapa tahu nanti sakit apa, bisa diobati. Lah sakitnya kayak apa? Ya rasanya pegel-pegel. Lah itu mungkin nanti dokter bisa diagnosis kemudian sakit apa. Lah terus dia bilang, lah tapi kata guru saya, ini harus saya kembalikan. Lah caranya balik nih piye, saya bilang gitu. Ya maksudnya dia mau balas dendam, Bapak Ibu Saudara. Terus dia cerita lagi, aku sebenarnya sudah dipageri, tapi bobol, saya datang lagi, dipageri lagi, bobol lagi. Waduh, berarti kamu dikerjain, saya bilang gitu. Ya enggak usah, percaya kayak gitu, tak doakan saja mau. Yo gelem ngaku ini, yo tak kondongake, malah bilang gitu, wah kesempatan. Terus saya sampaikan, nek nurut Pak Pendeta bagaimana? Jenengan duwe jenengan duwe pegangan sendiri kan, saya punya ajaran sendiri. Nek di dalam ajaran kekristenan, ajaran Kristus, nek kita itu dijailin orang untuk mbales itu. Bahkan kita ini harus ndoake. Nek iso malah berkati, coba. Berkati, ndongake, ojo dendam. Ya, ojo akar pahit, coba wonge sapa? Ya ora ngerti, hanya katanya saya dikirim orang. Lah, kan katanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Orang-orang dunia, hikmat dunia, ketika mengalami situasi kondisi yang sulit, seringkali lepas kendali, lepas kontrol, emosi yang diutamakan, pengen bales dan seterusnya. Itu kalau berbicara hal yang real dalam kehidupan kita. Tetapi kan kita orang-orang percaya tidak begitu, Bapak Ibu Saudara. Jadi bagaimana di dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya meminta hikmat Tuhan, ya. Itu hikmat, ya. Hikmat itu berbicara tentang kemampuan. Kalau kemarin Bapak Gembala menyampaikan tentang Salomo yang hikmatnya luar biasa. Ketika berhadapan dengan perempuan yang datang kepadanya membawa anak yang diakui, "Iki anakku karena anakmu mati," kan begitu Bapak Ibu Saudara. Jadi rebutan dan akhirnya datang kepada Salomo. Salomo bilang, "Wes, sekarang dipotong saja jadi 2." Lah yang ibu ora tega kan, ojo jangan, wes ben nggo dia saja, bukan untuk saya. Tetapi yang bukan anaknya, togel wae, potong wae. Apa yang dilakukan Salomo? Lah ini ibunya, sing sayang ini ibunya, kasih pada dia karena dia ibunya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita ini memerlukan hikmat Tuhan untuk memecahkan masalah dan untuk mengambil keputusan yang sesuai ya dengan kehendak Tuhan. Yang benar, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga kita bisa hidup sesuai dengan kehendaknya. Bukan menuruti emosi kita sendiri, kemauan kita sendiri. Coba Bapak Ibu Saudara, seringkali kalau kita dalam tekanan itu menjadi kita ini seringkali memakai akal, ya, memakai pikiran kita, memakai pengalaman kita. Daud itu pengalaman perang, tapi ketika dia berperang tetap bertanya kepada Tuhan, "Piye Tuhan? Iki maju pun ndak?" "Ojo maju, kowe muter wae. Nek muter nanti musuh masuk, pukul." Nah, menang Bapak Ibu Saudara. Kan gampangannya begitu. Nah, saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masa-masa yang sulit, ya, masa-masa yang sulit. Oh, enggak masuk ya. Sebelumnya Mbak coba. Ya, memang hikmat itu bersumber dari takut akan Tuhan. Amsal pasal 9 ayat yang ke-10 coba kita lihat. Nanti kita akan memperhatikan di ayat yang lain Bapak Ibu Saudara. Mari kita lihat Amsal. Kita memperhatikan bersama-sama di dalam Amsal pasalnya yang ke-9 ya, ayatnya yang ke-10. Bapak Ibu bisa memperhatikan bersama-sama dari ayat ini. Mari kita akan perhatikan Amsal pasal 9 ayatnya yang ke-10. Kita akan baca kebenaran firman Tuhan. Saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ini permulaan hikmat. Dan mengenal yang Maha Kudus adalah pengertian. Kalau di dalam kehidupan kita ingin dipimpin oleh hikmat Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kuncinya adalah hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam firman-Nya.
ya. Masalah yang rumit, masalah yang ruwet, seringkali kita ngadepin masalah yang ruwet, yang pelik Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau ada hikmat Tuhan di dalam kehidupan kita bisa diselesaikan. Ada jalan keluar yang Tuhan siapkan dalam kehidupan kita. Nah, satu hari saya itu ketika di Sukoharjo mimpin kebaktian rumah tangga. Ya, saya itu kan menyampaikan Bapak Ibu Saudara, kalau namanya menikah itu harus, orang Kristen itu yang menikah, laki-laki dan perempuan, dan itu harus setia sampai akhir, setia sampai mati kan begitu. Tidak boleh kemudian bercerai, atau kemudian nambah istrinya gitu lah. Saya pas bilang gitu Bapak Ibu Saudara, selesai nyampaikan firman Tuhan saya ditarik orang baru kan. Orang dari pindahan dari Karanganyar ke Sukoharjo. Kemudian bilang kepada saya, Bapak jangan menyinggung saya. Loh, ada apa? Saya nggak tahu apa-apa. Nyinggung bagaimana maksudnya? Ya memang istri saya 2. Dia bilang gitu Bapak. Lah saya kaget kan. Loh, saya terus terang, kalau mboten ngerti, saya tidak tahu. Bapak Ibu Saudara. Lah terus dia tanya pada saya, lah terus pripun supaya nek kula wis bacut, bojone loro, dia bilang gitu. Waduh lah saya, yo nanti tak tanyakan pada Pak Pendeta. Saya gitu Bapak Saudara. Nah saya kemudian berkonsul, gimana Pak, ada peristiwa. Nah saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, lama-kelamaan memang orang itu tetap setia ke gereja, dan akhirnya ya saya tidak mendoakan apa-apa, tetapi salah satu dari istrinya itu kemudian dipanggil Tuhan. Ya, dia kemudian hidup bersama dengan istrinya sampai mungkin sampai sekarang. Saya tidak bertemu beritanya lagi. Saudara, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, masalah yang ruwet, masalah yang rumit Bapak Ibu Saudara, kita bisa selesaikan dengan tuntunan dan hikmat Tuhan. Salah satu contohnya, kalau kita perhatikan bersama-sama dari kisahnya Yusuf ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan dalam kitab Kejadian, bagaimana seorang Yusuf itu dipakai Tuhan secara luar biasa. Bisa di next Mbak Erlin. Nah ini kita lihat dalam Kejadian pasal 41 Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Kejadian 41, bagaimana dengan hikmat seorang Yusuf itu bisa bukan hanya dia menyelamatkan diri, menyelamatkan keluarganya, tapi juga menyelamatkan bangsa Mesir. Saya akan bacakan mulai ayat 32 sampai ayatnya yang ke-36. Firman Allah mengatakan demikian, sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun, berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Oleh sebab itu baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yaitu menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam 7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dan dalam tahun-tahun baik dan yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. Ayat terakhir, demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri itu dalam 7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini juga binasa supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, proses pembentukan yang terjadi dalam kehidupan Yusuf bukan hanya ketika dia pergi ya dibuang ke sumur Bapak Saudara menjadi seorang budak di tempatnya Potifar Saudara, tetapi juga kalau kita memperhatikan perjalanan kehidupan yang pahit harus dialami oleh seorang Yusuf sampai kemudian di ujung dari kehidupannya, bagaimana Bapak Ibu Saudara rencana Allah, kehendak Allah dengan hikmat Tuhan, Yusuf dipakai bukan hanya menyelamatkan keluarganya, tetapi juga menyelamatkan bangsa Mesir. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan,
hidup kita berumah tangga, hidup kita berkeluarga, hidup saudara ketika engkau bekerja, seringkali menghadapi dilema, butuh hikmat Tuhan, tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita bisa mengambil keputusan yang tepat, seperti yang dikehendaki di dalam kebenaran firman Tuhan. Miliki hikmat Tuhan, karena dengan hikmat Tuhan itulah yang menuntun kita ke dalam kebenaran. Mari kita akan perhatikan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara. Yang terakhir kita melihat bersama-sama memegang janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita kembali ke dalam Yakobus pasal yang pertama, kita akan melihat ayatnya yang ke-12. Kita lompat dari bacaan kita tadi di bawahnya karena masih menjadi satu pasal. Ayat 12, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat 12 ini Bapak Ibu Saudara, Allah itu memberikan janji. Janjinya apa Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Janjinya adalah mahkota kehidupan. Bagaimana kita bisa megang janjinya Tuhan? Bagaimana kita bisa meraih janji Tuhan dalam kehidupan kita, yaitu mahkota kehidupan. Artinya kita menang Bapak Ibu Saudara, melewati segala ujian hidup, segala pencobaan yang Allah izinkan terjadi dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Nah, di situ ada dua kata kunci yang penting yang perlu kita perhatikan bersama-sama. Yang pertama, untuk kita bisa meraih janji Tuhan, kita harus bertahan Bapak Ibu Saudara ketika ada pencobaan. Nah, meraih janji Tuhan itu dengan bertahan. Ya. Kalau saya membaca bukunya Bapak Gideon Suprapto itu ada beberapa kata Yunani, kata Ibrani yang pernah saya baca. Nah, kata bertahan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan ini, hupomone, yang artinya apa? Yang artinya kuat menanggung beban. Saya itu kan dulu di desa itu, Bapak Ibu saya itu tani Bapak Ibu Saudara. Biasanya kalau panen padi atau gabah itu kan biasanya dipikul. Ya, kalau sekarang sudah pakai motor, ada pakai angkutan pickup itu Saudara. Tapi dulu kan masih dipikul. Ya, jadi harus dipikul dari satu titik ke titik berikutnya. Nah, kita dalam hidup itu kan begitu, ya. Ketika ada masalah, ya tentunya kita dengan hikmat Tuhan kita kita harus kuat menanggung, tentunya bersama dengan Kristus. Nah, sampai satu di titik yang lain kita bisa lepas, selesai, ada jalan keluar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Tetapi kita harus kuat menanggungnya, jangan sampai kemudian kita ini mutung kan begitu, berhenti di tengah jalan. Tetapi kita harus kuat menanggungnya. Nah, berbicara yang namanya hupomone itu bukan hanya kuat menanggung beban, tetapi juga ketenangan di masa sulit. Ini kalau Bapak Ibu perhatikan beberapa hari yang lalu topiknya itu mahasiswa pada demo ya. Ya, pertama tiba-tiba dari 12.000 jadi 16.000 sekian gitu ya. Nah, kalau mau beli Bapak Ibu Saudara sekarang antrinya panjang banget. Ya, tentu ini berpengaruh juga. Ya, harga-harga naik dan seterusnya. Tentu secara ekonomi itu menjadi tantangan tersendiri ya bagi ibu-ibu, bagi bapak-bapak yang berjuang untuk menghidupi keluarga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketenangan itu dibutuhkan. Di dalam 1 Petrus kalau kita memperhatikan bersama-sama, mari kita akan lihat 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7. 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-7, firman Tuhan mengatakan demikian. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat atau akhir zaman. Kalau Bapak Ibu lihat di dalam 1 atau 2 Timotius, bagaimana keadaan manusia di akhir zaman itu penuh dengan kejahatan, kekerasan, intimidasi, orang mementingkan diri sendiri, termasuk kesulitan-kesulitan yang lain seperti kesulitan ekonomi dan keuangan. Saudara, yang dibutuhkan adalah ketenangan. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat,
Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Nek kita tidak tenang, tidak bisa berdoa. Kalau kemerungsung tidak bisa berdoa. Nek tidak bisa berdoa, Bapak Ibu Saudara, kita tidak bisa ada pimpinan Tuhan dalam hidup. Tapi kalau ada ketenangan, ada penyerahan, ada ucapan syukur Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, maka hikmat Tuhan itu akan kita miliki. Kita akan dituntun oleh kebenaran firman. Bagaimana menghadapi segala situasi kondisi yang mungkin sangat sulit dalam kehidupan kita. Berdoa, berelasi dengan Tuhan. Itu menjadi satu kekuatan tersendiri dalam kehidupan kita. Nah, itu bertahan. Bertahan itu artinya kuat menanggung beban, artinya juga tenang. Tetapi Bapak Ibu, yang kedua, bagaimana kita bisa meraih janji Tuhan? Kita itu harus hidup dalam mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi, pernah saya sampaikan, saya punya kenalan ya, pacaran, orang Solo pacaran dengan orang Medan. Ya. Ini ada saudara-saudara kita yang dari Nias ya cukup jauh. Ya, Medan Bapak Ibu Saudara. Ya, dulu itu kan masih ada wartel ya, belum ada handphone seperti sekarang. Jadi kalau jam 11 malam itu ke wartel. Ya, berlama-lama telepon Bapak Ibu Saudara dengan pujaan hati. Jadi cintanya itu cinta berjarak gitu ya. Long distance atau apa itu enggak ngerti ya saya. Nah, itu Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Jadi pacaran jarak jauh. Nah, satu hari dia itu mampir ke tempat pelayanan saya dan bilang, "Mas, aku mau ke Medan." "Boleh, aku ada timen." Lah, kerjaannya bagaimana? "Aku cuti." Karena apa Bapak Ibu Saudara? Ternyata ke Medan, dari Solo ke Medan, dan waktu itu tidak naik kapal terbang tapi naik kapal laut Bapak Ibu Saudara. Ya. Wah, butuh waktu yang panjang kan. Ya, tapi karena cinta, karena kasih ya dibelan-belani. Dari Solo sampai Medan dan akhirnya ketemu di Medan dan akhirnya menikah di Solo. Kebetulan saya hadir, diundang Bapak Ibu Saudara. Jadi ketika orang punya kasih, maka orang itu akan dengan sukacita, rela berkorban, hidupnya taat. Kalau kita mengasihi Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, maka segala tindakan kita, perbuatan kita, ini kan berkaitan dengan wujud iman. Kalau kita lihat di dalam Yakobus pasal 1 itu. Jadi bukan hanya omong saja, tetapi diwujudkan dengan satu tindakan nyata. Iman itu menjadi sempurna ketika berbuat, melakukan, taat. Abraham taat Bapak Ibu Saudara, maka disebut sebagai bapak orang beriman. Coba kita lihat. Tadi Yakobus pasal yang pertama ayat 22. Saya bacakan untuk beberapa ayat, ya ini judulnya saja pendengar atau pelaku firman. Kebetulan Bapak Ibu Saudara di bulan ini, di doa pagi itu temanya berkaitan dengan melakukan firman Tuhan. Ya. Di dalam Matius pasalnya yang ke-7, kita akan memperhatikan bersama-sama di dalam kebenaran firman Tuhan ayat 22. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman, dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Saudara, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman yang kita terima, kita lakukan. Dalam keluarga ya demikian. Namanya mengasihi istri itu bukan hanya omong kosong, tetapi kita ini seperti Kristus dan jemaat. Rela berkorban Bapak Ibu Saudara sebagai wujud tanggung jawab. Kita dipercayakan anak, maka Bapak Ibu tugas kita bukan membuat anak jengkel. Bukan membuat anak itu marah, tetapi mendidik, mengajar di dalam Tuhan, hidup di dalam Yesus. Saya punya dua anak, dulu yang
jemaat tahun 2000-an sekian itu mesti tahu. Ya, anak saya yang nomor 1 si Chandra itu, ya. Mungkin ya sekarang seperti Hosea itu masih terkendali banget Bapak Ibu Saudara. Saya ingat betul Bapak Gembala baru khotbah di sini, tak pegang di belakang, tiba-tiba lepas. Setelah lepas Bapak Ibu Saudara sudah ada di sampingnya Bapak Gembala dan dia mengangkat tangannya. Halo Bapak, halo. Bikin, coba Bapak Ibu Saudara. Tapi saya sebagai orang tua bilang sama istri, pokoknya tetap dibawa ke gereja. Nanti selepas ibadah, nek kamu sekolah minggu, aku tak mendampingi Chandra. Tak ajak sekolah minggu sama anak-anak kecil. Nek saya sekolah minggu, saya duluan ngajar bapak-bapak. Maka kamu yang nyekel anakmu supaya dia ikut sekolah minggu. Jadi Bapak Ibu Saudara, seperti Hana, bagaimana Samuel dididik, Samuel diajar, Bapak Ibu Saudara. Itu sebagai bentuk kita melakukan firman, tanggung jawab kita. Ngedek ke yo Bapak Ibu Saudara, nyekolah ke yang baik iya. Tetapi yang sangat penting adalah membawa hidupnya dalam Yesus. Diajar, dididik dalam kebenaran firman Tuhan. Mbok wis gede Bapak Ibu Saudara, kalau namanya masih bersama dengan saya, belum menikah ya tetap saya nasihati. Kadang makan bareng, ngobrol bareng, bicara dari hati ke hati. Itu sebagai bentuk bagaimana kita melakukan firman Tuhan. Ada komunikasi yang baik dalam keluarga. Ya, rasa otot-ototan kan begitu, rasa marah-marahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan kita ketika ada tantangan, ada kesulitan, yang terakhir pegang janji Tuhan. Karena ketika kita lulus uji, ketika kita selesai, ketika kita menang, di situ Tuhan menyiapkan berkat bagi kita, yaitu mahkota kehidupan yang akan kita terima bersama-sama. Terakhir sekarang penutupnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. 3 kunci ini yang harus kita miliki di dalam kehidupan kita. 3 prinsip ini Bapak Ibu Saudara yang harus kita miliki. Kita ngadepin apapun, susah, senang, penderitaan, tekanan. Mari bersama-sama hidup kita. Kita memahami Tuhan tidak punya maksud jelek dalam hidup kita, tapi maksud yang mulia, maksud yang baik, memurnikan iman kita. Dengan hikmat kita bisa menyelesaikan segala tantangan dan rintangan. Dan terus pegang janji Tuhan sampai kita mendapatkannya bersama dengan Dia. Amin. Itu saja Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita akan tunduk kepala, kita mau berdoa, mengucap syukur. Bapak Surgawi, terima kasih untuk kasih anugerah firman-Mu yang kami terima bersama-sama, yang terus membangun, mengajar, mendidik kami di dalam kebenaran. Kami bersyukur atas firman-Mu, biarlah hamba-Mu yang terbatas dalam menyampaikan. Biarlah kuasa Roh Kudus yang memeteraikan, yang menjelaskan lebih dalam, lebih luas dalam setiap kehidupan kami, sehingga kami boleh memegang teguh firman-Mu dan melakukan dengan setia. Terpuji nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita akan berdiri bersama-sama, kita akan responi firman Tuhan. Kita akan pujikan pujian respon Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu yang ada di dalamku yang menenangkan jiwa kita. Haleluya. Katakan engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Tenangkan jiwaku, engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Terima
kasih Tuhan. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri, di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari bersama-sama katakan, Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri, di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan, kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Terima kasih, Tuhan memberkati. Kita akan lanjutkan ibadah kita dengan memberi persembahan. Waktu saya serahkan kepada Bapak Diakon Gatot. Puji nama Tuhan, kita sudah diberkati melalui firman Tuhan yang kita sudah dengar semua. Mari kita mempersiapkan persembahan kita, persepuluhan kita. Firman Tuhan di dalam Malaikat 3 pasal 3 ayat 10 berkata, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Kita imani firman Tuhan ini dan kita mau melakukan dengan memberi persembahan kita, persepuluhan kita yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku. Kau Bapa yang baik, selalu besertaku. Setiap detik, setiap waktu, Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Angkatku bila ku jatuh,
syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Kau Bapa yang baik, Kau Bapa yang baik. Petugas dari PKMB PMBI bisa menyerahkan kantong persembahan. Di setiap waktu Kau perhatikanku, Kau Bapa yang setia, selalu menjagaku. Bila ku jatuh, Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikan-Mu. Ku berikan syukurku buat pertolongan-Mu. Sebab Kau jadikanku berharga di mata-Mu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihi-Mu. Baik, mari kita serahkan persembahan dalam doa. Bapa di surga, Allah kami yang baik, yang mengasihi kami mengucap syukur ya Tuhan atas kasih setia-Mu yang sudah memberkati hidup kami. Tuhan sudah melihara kami, Tuhan sudah menyertai hidup kami sampai hari ini Tuhan. Kami belajar mengasihi Tuhan melalui persembahan kami ya Tuhan, melalui harta kami. Biarlah Engkau yang memakai setiap persembahan ini menjadi alat kemuliaan-Mu khususnya di gereja ini Tuhan. Kau berkati setiap tangan-tangan yang sudah memberi dengan ketulusan hati mereka Tuhan. Bukakan tiap-tiap langit bagi mereka, curahkan berkat-Mu atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik, sebelum nanti kita mendengarkan presentasi dari Sekolah Injil Hiburan juga memberikan persembahan untuk Janji Iman Mixer, kita akan mendengarkan berita sepekan pada buletin yang kita bawa ini. Yang pertama,
Setelah ibadah pertama, mohon semua peserta kelas dasar iman Kristen langsung menuju ruang serbaguna untuk menerima pengarahan teknis. Tadi sudah berjalan. Yang kedua, rapat pengurus gereja dilaksanakan hari ini pukul 11 siang. Mohon kehadiran bagi Bapak Ibu semua pengurus gereja. Yang ketiga, anak Rafael Angkasa Supernova Putra dari Bapak Ibu Pajar Nurfianto dari KPW Yakob selama beberapa hari ini dirawat di Rumah Sakit Panti Welasa Datra Cipta. Mari kita dukung dalam doa untuk kesembuhannya dan mari setiap KPW menyatakan kasih lewat iuran sosial. Yang keempat, Rabu tanggal 17 Juni 2026 adalah saatnya kita melaksanakan doa dan puasa. Mari jemaat Tuhan kita melatih disiplin rohani kita untuk mencapai tingkat kedewasaan penuh di dalam Kristus. Mari sore harinya kita hadir di dalam ibadah, doa dan pujian yang dimulai pukul 6 sore. Yang kelima, ini adalah Minggu KPW. Mari semua jemaat bergabung di KPW masing-masing, baik di hari Kamis maupun di hari Jumat. Yang keenam, WBI akan mengadakan persekutuan dan kunjungan kasih ke Panti Werida Gria Tias Dalem Bangetayu pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2026 mulai pukul 7:30 pagi. Untuk itu WBI menerima apabila ada jemaat yang terbeban memberikan donasi berupa sembako, yaitu beras, gula, minyak, goreng, dan lainnya, alat kebersihan maupun dana tunai. Hari inilah adalah hari yang terakhir pengumpulan donasi. Jemaat yang terbeban akan dilayani di meja panitia setelah ibadah. Yang ketujuh, mengundang semua murid Indria, Pratama, Madya, Tunas Muda untuk datang di sekolah Injil Liburan yang dimulai hari Senin tanggal 22 sampai hari Jumat tanggal 26 Juni 2026 mulai pukul 3 sore sampai jam 5 sore di gereja. Mari Bapak Ibu kita dukung putra-putri kita, antarkan supaya mereka mendapatkan pengalaman baru bersama Tuhan melalui sekolah Injil Liburan. Ajak juga kerabat, famili, atau siapapun yang rindu untuk bertumbuh melalui sekolah Injil Liburan ini. Yang terakhir, yang ke-8, terima kasih untuk semua jemaat yang sudah ambil bagian berkomitmen memberikan persembahan dan janji iman pengadaan mixer. Sampai dengan Minggu tanggal 7 Juni 2026 tercatat komitmen janji iman sebesar Rp15.400.000 yang akan kita penuhi sampai dengan bulan Agustus. Untuk kegiatan-kegiatan sepekan, Bapak Ibu bisa melihatnya di buletin yang Bapak Ibu terima dari gereja. Gereja mengajak Bapak Ibu semua untuk mengikuti kegiatan-kegiatan doa di gereja. Yang pertama, kegiatan doa pagi online. Setiap hari Selasa pukul 4:30 pagi sampai pukul 5:30 pagi. Yang kedua, doa hana atau doa kaum wanita yang diadakan setiap hari Selasa mulai pukul 3 sore. Yang ketiga, ibadah doa dan pujian setiap hari Rabu mulai pukul 6 sore. Yang keempat, doa pagi onset atau tatap muka yang diadakan di gereja setiap hari Sabtu pukul 4:30 pagi sampai pukul 5:30 pagi. Yang terakhir yaitu doa Daniel, doa pribadi 3 kali sehari. Bapak Ibu jemaat bisa menentukan waktunya masing-masing. Gembala sidang, pemimpin gereja dan segenap jemaat GPI Trogomulyo mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu Saudara yang dalam minggu-minggu ini merayakan ulang tahun. Yang pertama di tanggal 15 Juni, Ibu Uniati Ratang, anak Joy Kanaan Lea Siwal, Ibu Yemima Tusara Asri Karisma. Tanggal 16 Juni, Ibu Esther Suyanti, Ibu Fitri Lestari. Tanggal 17 Juni, anak Japiar Ben Jericho, Ibu Niken Adi Puspita, anak Nimade Jovana Clementi Kristaleta.
Tanggal 18 Juni, Ibu Odia Endang Purbayanti. Tanggal 20 Juni, Saudara Jekonia Kenirapa, Ibu Yohana Tiska Limbung. Selamat ulang tahun, panjang umur panjang ada di tangan kanannya, di tangan kirinya adalah kekayaan dan kehormatan. Mari saya persilakan untuk seal presentasi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Saya Ina, saya Ketua SIL 2026, mohon waktu sebentar untuk menyampaikan beberapa hal terkait dengan SIL. Sekolah Injil Liburan atau SIL di GBI Trogomulyo akan diadakan mulai Senin 22 Juni sampai dengan Jumat 26 Juni 2026 mulai pukul 15 sampai dengan 17 waktu Indonesia bagian Barat. Jam 3 sore sampai dengan jam 5 sore. Untuk tahun ini sebagaimana kita mengikuti materi dari LLB, tema yang diambil adalah besarkanlah, yakni memuliakan Tuhan melalui ciptaannya yang paling kecil. Adapun latar belakang dari dilaksanakannya SIL ini adalah yang pertama, kemajuan teknologi, ritme kehidupan yang cepat, memberi dampak pada generasi ini pola pikir yang serba instan dengan mengabaikan detail. Lebih berfokus mencapai hasil tetapi mengabaikan proses. SIL mengajak generasi ini kembali mengenal Tuhan sebagai pencipta atas segala sesuatu, berdaulat dan layak untuk diagungkan lewat ciptaannya, bahkan lewat ciptaannya yang paling kecil. Tujuan dari SIL ini adalah yang pertama, mendorong murid-murid melihat lebih dekat detail menakjubkan dari dunia ciptaan Tuhan dan memuliakan atau menyatakan kebesarannya. Yang kedua, menumbuhkan kesadaran bahwa Tuhan menciptakan kita, peduli dan mengasihi kita, mengampuni kita, serta menepati semua janjinya pada kita. Yang ketiga, murid-murid memiliki hati yang bersyukur dan mau memuji kebesaran Tuhan. Peserta dan kegiatan SIL, siapakah peserta SIL? SIL ini terbuka untuk umum, siapapun boleh mengikuti SIL. Utamanya mereka yang masih tergabung di sekolah minggu, kelas Indria, Pratama, Madya, dan Tunas Muda. Sebagaimana kita ketahui, Indria adalah setara dengan TK, baik KB maupun TK. Kemudian untuk Pratama kelas 1 dan kelas 2. Madya kelas 3 sampai dengan kelas 6, Tunas Muda SMP. Nanti kita akan membagi menjadi 4 kelas dan di masing-masing kelas ada 4 guru. Kemudian untuk kegiatannya kita belajar firman Tuhan, mendengarkan cerita keteladanan tokoh Kristen, mengerjakan tugas yang menarik, kemudian membuat hastakarya. Semua disediakan oleh sekolah minggu. Hastakarya ini dibuat dan akan dipamerkan serta dijual pada hari Minggu 28 Juni 2026. Penutupan SIL akan dilaksanakan hari Jumatnya tanggal 26 dan akan diadakan KKR. Kemudian untuk pendaftaran dapat dilakukan melalui grup WA WBI sampai dengan jam ini. Kalau tadi pagi tercantum 52 anak, setelah ibadah pertama tadi ada 61 anak yang sudah mendaftar. Bisa juga dengan menghubungi guru kelas, Ibu Tina untuk Indria, Ibu Claudia Wayan untuk Pratama, Ibu Jenny untuk Madya, dan saya sendiri untuk Tunas Muda. Atau kalau misalnya tidak tergabung di grup, bisa melalui KPW ataupun hadir langsung di hari H. Selain guru sekolah minggu, panitia SIL juga melibatkan pemuda untuk melayani, baik untuk melayani musik, multimedia maupun keamanan.
Jadi Bapak Ibu Saudara tidak perlu khawatir karena kami para guru akan menerima langsung anak-anak dan akan menyerahkan juga secara langsung kepada orang tua ketika pulang. Jadi kami bersama dengan para pemuda akan memastikan bahwa keamanan putra-putri ada di sini aman bersama dengan kami. Kemudian juga bekerja sama dengan KPW untuk menyediakan konsumsi bagi semua murid. Pagi hari tadi setelah ibadah pertama, support dari sekolah minggu untuk KPW sudah diserahkan dan sudah diterima oleh seluruh KPW. Ada 15 KPW di GPI Trogomulyo. Anak-anak hanya perlu datang dan diharapkan membawa Alkitab. Jadi bukan handphone, tetapi Alkitab buku, berupa buku ya. Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon para orang tua untuk berkenan menyediakan waktu untuk mengantar maupun menjemput supaya setiap mereka memiliki pengalaman bersama Kristus dan juga bergembira bersama dengan teman-teman. Kami menunggu kedatangan putra-putri. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Saya silakan untuk PKB dan PMBW untuk mengedarkan kantong persembahan janji iman mixer. Nanti setelah itu Bapak Pendeta Stefanus akan menutup dalam doa berkat dan doa penutup. Bapak Ibu, mari kita akan akhiri ibadah kita dengan mengucap syukur dan kita akan menerima doa berkat. Bapak Surgawi, terima kasih untuk pagi hari ini. Pagi yang luar biasa, kami menyembah, kami beribadah. Terimalah pujian, pengagungan, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau Raja di atas segala raja. Biarlah firman-Mu menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan hidup kami. Di dalam segala tantangan dan rintangan hidup Tuhan, kami senantiasa berpaut hidup kami hanya kepadamu. Pagi hari ini kami menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu gereja-Mu, jemaat-Mu yang ada di Gereja Baptis Trogomulyo. Hamba serahkan dalam tangan kemurahan-Mu, diberkati, diurapi, dijamah dan terus bertumbuh di dalam anugerah Tuhan. Mereka semakin taat dan setia berjalan dalam rancangan, dalam kehendak-Mu di setiap kehidupan jemaat-jemaat-Mu. Diberkati dalam membangun rumah tangga, dipenuhi dengan kasih Kristus di antara suami istri, anak orang tua. Demikian juga mereka yang bekerja, bisnis, usaha, jualan diberkati dengan limpah. Dari setiap pekerjaan mereka Engkau yang berkenan membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan segala berkat-Mu
bagi setiap jemaatmu, umatmu yang dengan tekun setia melakukan kebenaran firman-Mu. Bapa, hamba juga berdoa menyerahkan dalam tangan kuasa-Mu untuk generasi muda. Anak-anak muda diurapi, diberkati menjadi Kristen-Kristen yang kuat, yang tangguh seperti Raja Wali. Sehingga tantangan dan godaan dunia tidak dapat menghancurkan mereka, tetapi mereka tetap teguh di dalam Kristus. Diberkati yang sekolah, yang kuliah, yang bekerja. Mereka yang melayani, Tuhan terus tambahkan karunia-karunia rohani, sehingga hidup mereka terus dipakai untuk mempermuliakan Kristus. Yang saatnya berumah tangga, mereka tetap setia dalam iman, sehingga dikaruniakan jodoh yang seiman, yang sepadan, yang diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk para pemimpin kami, khususnya Bapak Gembala yang kami kasihi, yang baru saja selesai Tuhan menjalani operasi pengambilan pen. Tuhan menolong, dipulihkan, disembuhkan. Kuasa bilur-Mu ya Tuhan yang senantiasa melalui kuasa-Mu menjamah Bapak Gembala sehingga sembuh pulih lagi seperti sedia kala dan melayani umat-Mu, menggembalakan kami Tuhan dengan karunia-karunia yang Tuhan percayakan bagi Bapak Gembala. Urapan-Mu selalu baru bagi hamba-Mu juga, anak, menantu, cucu semuanya diurapi, diberkati, dipakai menjadi alat kemuliaan-Mu. Para pendeta, para diakon, pengurus gereja, pembina ketua KPW, pemimpin organisasi, guru-guru sekolah minggu, guru PAUD, pengurus yayasan, diberkati Tuhan. Seluruh pelayan-pelayan-Mu dipenuhi dengan Roh Kudus, dikuasai oleh Roh Kudus, sehingga kami melayani dengan kekuatan kuasa Kristus. Hadirat-Mu nyata, kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah setiap ibadah kami, dan juga kami boleh menyenangkan hati-Mu melalui setiap pelayanan-pelayanan kami. Pergumulan gereja Mugul kehadiran 350 jiwa, gul persembahan 52 juta dicukupkan, diberi kelimpahan bagi jemaat-jemaat-Mu juga bagi gereja-Mu ya Tuhan. Yang saat ini sedang sakit, Bapak Pendeta Yosua Nugroho, Bapak Yeskiel Sunardi, Bapak Arianto, Bapak Budi Wibowo, hamba serahkan anak angkasa, Ibu Trimo, Tuhan Yesus, Ibu Rosa. Hamba berdoa untuk Bapak Damai Ketaren, Bapak Joko Sulistiono, Saudari Rosmiati, anak Marcel, anak Devarel. Bersyukur anak Marcel yang mengalami mukjizat Tuhan mulai dipulihkan di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan juga menjamah setiap yang sakit oleh bilur-bilur-Mu, segala sakit kami disembuhkan dan dipulihkan. Yang undur Roh Kudus, hamba memohon belas kasih-Mu, jamahan-Mu, setiap hati yang keras dijamah, bertobat, percaya kepadamu, dan setia mengiring Engkau. Yang berulang tahun Tuhan mengaruniakan panjang umur, sehat, diberkati Tuhan dengan berkat yang melimpah. Bapa, hamba serahkan seluruh umat-Mu, seluruh jemaat-Mu, yang pagi menjelang siang ini mereka setia beribadah, membawa seluruh kehidupan mereka. Tuhan yang mengurapi, memberkati, menjamah, dipenuhi dengan Roh Kudus yang memimpin, yang membawa kehidupan mereka masuk dalam masa depan yang penuh dengan pengharapan. Jauhkan kami semuanya dari yang jahat, malapetaka, bencana, pencobaan. Kasih setia dan kemurahan-Mu yang menaungi kehidupan kami, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu, seluruh jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, setelah saudara-saudara beribadah dengan tekun, setia, dan taat di hadapan Allah, sekarang pulanglah, terimalah berkat kasih anugerah dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus, persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai dan memberkati seluruh jemaat mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Sole Deo Gloria. Haleluya. Haleluya. Amin. Amin. Amin.
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu.